Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Haleluya. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Haleluya. 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 Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya sama jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Ibadah perayaan Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kita
mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan memulai, kami persilahkan saudara-saudara untuk mengakui ataupun berdoa secara pribadi. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman, keinginan, hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami memohon. Amin. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di saat ini kami membutuhkan sabda-Mu. Tuntun kami dan pimpin kami Tuhan. Mampukan kami mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Mari kita menyimak pembacaan Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. The very best morning. Jesus was gone. His friends were sad. He died on Friday. It was bad. They went to the tomb. Just had to go. They didn't yet see, but soon would know. It was the very best morning. They wondered how they'd move the stone. When they arrived, they weren't alone. An angel bright sat on the rock. They shook with fear. They were in shock. It was the very best morning. "Don't be afraid," they heard him say. "This is a happy, happy day." "He is not here," the angel said, "for he has risen from the dead." It was the very best morning. It's true. Come see, believe, then go. Our God wants everyone to know. Christ Jesus is alive today. He died, he rose, he lives. Hooray! It was the very best morning. They hurried off to tell his friends. The risen Lord appeared to them. "I am alive, not dead, you see. Believe, don't doubt. It's really me." It was the very best morning. "Don't be afraid," he said to them, as they fell down to worship him. "Go tell my friends," they heard him say, "for they will see me yet today." It was the very best morning. This story that I've told is true. Christ Jesus died for me and you. He died to take our sins away and rose again on Easter Day. It was the very best morning. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan meskipun ada di tempat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, sungguh bersuka cita saat ini ketika kita menghayati bersama-sama Tuhan telah bangkit, bukan untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk dunia. Ia menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh perempuan-perempuan tadi adalah juga yang seringkali kita alami. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan Alkitab kita, di Injil kita dengan jelas di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa para perempuan itu segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Bukankah Bapak Ibu hidup kita juga adalah hidup yang begitu? Hidup yang ada di dalam ketegangan antara takut dan juga sukacita. Nah, ada seseorang yang mengatakan Bapak Ibu bahwa orang yang berani itu bukanlah orang yang tidak punya rasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang menerima rasa takut itu, mengalami rasa takut itu, namun rasa takut itu menjadi sebuah motivasi yang membuat dia bergerak, mengatasi rasa takut itu dan tetap melakukan apa yang seharusnya. Itulah yang disebut sebagai keberanian. Dan saya rasa begitu juga dengan bagaimana kita beriman. Ada ketakutan dan juga ada sukacita di dalamnya. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu apa yang dialami ketika hari di mana Tuhan Yesus bangkit adalah sesuatu yang luar biasa. Yang sangat wajar apabila seseorang baik murid Yesus ataupun tidak, semua orang pasti akan merasakan takut. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah tanda alam yang terjadi di ayat yang kedua. Terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu kemudian menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Meskipun para perempuan itu tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan, namun tetap saja rasa takut ada di dalam hati mereka. Sebab sesuatu yang tidak lumrah, tidak biasa terjadi di dalam diri mereka. Nah, saya merenungkan Bapak Ibu, bukankah ini juga yang kita alami ya? Sebuah situasi yang tidak biasa, yang membuat kita tertantang untuk melakukan sesuatu. Bagaimana gereja-gereja menanggapi situasi yang menakutkan ini, tetapi juga tetap menemukan sukacita di dalamnya. Bagaimana menemukan sukacita di tengah wabah, di tengah pandemi COVID-19. Bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Sebab ini bukanlah sesuatu yang kita bisa lihat, oh malaikat Tuhan turun berpakaian putih, wajahnya bagaikan kilat dan seterusnya. Kemudian batu itu terguling dan Tuhan Yesus bangkit. Sesuatu yang meskipun kita takut, kita akan menemukan sukacita di dalam itu semua. Tetapi bagaimana kita tetap dapat menemukan sukacita di dalam pandemi COVID-19. Kalau takutnya gampang dijumpai Bapak Ibu ya. Nggak usah ditakut-takuti saja sudah takut. Tetapi bagaimana kita menemukan sukacitanya? Salah satu caranya adalah dengan melihat di mana Tuhan berperan di dalamnya. Saya sangat tertarik Bapak Ibu ketika melihat apa yang dikerjakan oleh para perempuan ini. Meskipun mereka takut dan bersukacita tentu saja, namun mereka kalimat itu dilanjutkan dengan kata berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Meskipun takut, tapi para perempuan ini tetap melakukan apa yang diajak, yang diminta, yang disuruh kepada mereka, yaitu memberitahukan kepada murid Yesus meskipun di dalam rasa takut. Mereka tidak melupakan tugasnya. Mereka tidak melupakan apa yang menjadi peranan mereka saat itu sebagai orang-orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kita? Jangan sampai Bapak Ibu hati kita dipenuhi dengan rasa takut dan membuat kita melupakan tugas panggilan kita. Jangan sampai gereja secara umum maupun kita secara pribadi sebagai gereja-gereja juga, sebagai Kristus-Kristus kecil, lupa akan tugas dan peranan kita. Apa peranan kita? Apa yang menjadi dampak bila gereja melupakan peranannya? Kalau kita terhanyut dengan rasa takut saja Bapak Ibu, tentu gereja tidak akan berani bahkan untuk melakukan rekaman. Karena apa? Karena kita merasa bahwa aduh lebih baik saya betul-betul mengunci diri di dalam rumah dan tidak melakukan segala sesuatu. Tetapi sebagaimana yang harus kita kerjakan, ada tugas panggilan yang tidak bisa kita elakkan. Dan tugas panggilan itu kita kerjakan tentu dengan iman, dengan waspada yang baik, sehingga kita tidak mengambil resiko yang membawa kita kepada kesusahan di akan datang.
Nah Bapak Ibu, begitu juga para perempuan ini. Mereka berlari memberitahukan kepada murid-murid Yesus meskipun takut, dan di tengah perjalanan belum sampai, ketika mereka berjalan, mereka berlari lebih tepatnya untuk berjumpa dengan murid-murid Yesus. Di tengah jalan itu Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Di dalam proses kita menjalani situasi yang tidak enak ini Bapak Ibu, kita juga berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu bahwa kita berharap, beberapa minggu yang lalu kita berharap bahwa suasana ini, bahwa wabah ini akan berakhir sebelum Paskah tiba. Begitu juga saudara-saudara kita yang beragama Islam, teman-teman kita yang Muslim tentu berharap semua ini akan sudah selesai sebelum Lebaran ada, sebelum mereka bisa merayakan Lebaran, supaya segera kita bisa berjumpa kembali, merayakan Paskah dengan penuh sukacita, bisa cipika-cipiki, bisa salaman, bisa berpelukan, bisa mengungkapkan rasa kerinduan kita dengan bersentuhan kembali. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang Muslim, merindukan ketika nanti Lebaran bisa pulang, bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, bisa berpelukan dengan mereka, dan bisa berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, saling berkunjung dan saling memaafkan. Saya yakin Bapak Ibu itu yang kita rindukan. Namun saat ini ketika ternyata di dalam proses kita belum bisa melakukan itu, mari kita tidak melupakan tugas dan panggilan kita dan yakin bahwa di tengah perjalanan kita berjumpa dengan Yesus yang membuat kita tidak lagi takut, yang menemani dan mengatakan jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi di dalam perjumpaan dengan Tuhan kita diingatkan kembali bahwa ada tugas yang belum selesai. Ada peranan, ada pelayanan, ada panggilan yang masih harus tetap kita lakukan, tentu dengan mawas diri. Dan dengan demikian Bapak Ibu, kita juga diingatkan untuk melihat Paskah itu bukan semata-mata soal perayaan, tetapi ada tugas, panggilan, dan pelayanan yang mau disampaikan lewat Paskah itu, yaitu adalah mewartakan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus Tuhan dan Raja kita adalah Tuhan yang bangkit, yang tidak mati, yang melewati itu semua dengan baik, sehingga pada akhirnya banyak orang yang mengikuti Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, bukankah ini menjadi sesuatu yang berharga untuk kita kenang dan ingat seumur hidup kita? Bahwa pernah ada suatu masa di mana gereja mengalami kesulitan untuk beribadah, namun kita dapat melewatinya dengan baik. Kita tidak melupakan tugas kita. Kita tetap melakukan persekutuan, kita tetap melakukan kesaksian kita dan pelayanan kita secara maksimal. Dan ini saatnya Bapak Ibu untuk melihat kembali bahwa hidup bergereja lebih dari ritual-ritual. Lebih dari sekedar ada di dalam sebuah gereja, ketika keluar kita melupakan tugas panggilan pelayanan kita. Tapi justru saat ini kita diingatkan kembali bahwa gereja bukanlah semata-mata gedung ini. Tapi gereja adalah dunia, tempat kita saat ini berada Bapak Ibu. Baik rumah Bapak Ibu Saudara, tempat kerja Bapak Ibu Saudara, dan di sanalah di semua tempat itu sebagaimana para perempuan ini memiliki sebuah tugas untuk mewartakannya, kita pun ada di dalam tugas yang sama, mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Jadi situasi saat ini pun yang membuat kita merasa takut, jangan lagi takut. Terima itu semua dan mari kita berusaha untuk mengatasinya dan tetap berpegang pada iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada masih banyak hal yang akan kita hadapi di depan sana dan kita mungkin buta saat ini, tidak bisa melihat dengan baik kira-kira situasi seperti ini akan kita jalani berapa lama lagi. Begitu juga Bapak Ibu para perempuan ini.
Mereka yang biasanya sehari-hari berjumpa dengan Tuhan, kini tidak lagi berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika di jalan ini, ketika para perempuan itu berjumpa dengan Tuhan, satu perjumpaan ini membuat mereka merasa yakin dan tenang bahwa Tuhan tidak melupakan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Meskipun mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan ke depan ketika mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan secara fisik seperti biasanya. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi nanti, namun marilah kita terus mengupayakan bahwa gereja Tuhan bukanlah semata-mata gedung gereja ini, bukanlah semata-mata ruangan yang nyaman ini, tapi gereja adalah kita masing-masing dengan tugas dan peranan kita untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Tema hari ini mengatakan, akan kuberitakan sejauh kuatku. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai pada akhirnya kita tidak mampu lagi dan berpulang ke tangan Tuhan yang kekal. Sampai di sanalah tugas kita selesai. Bukan sekarang, tetapi nanti ketika Tuhan memanggil kita pulang. Mari kita menghayatinya dan merayakan Paskah ini tetap dengan sukacita. Meskipun takut, tenanglah, ada Tuhan di sampingmu. Amin. Matahari bersinar, burung bergejala senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar, burung bergejala senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari dengan yakin dan percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah masing-masing dengan keluarga, boleh berdiskusi menaikkan pokok-pokok doa secara bergantian. Seluruh anggota keluarga boleh mengambil bagian di dalamnya. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah sendiri, mari bersama-sama dengan saya kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan meskipun situasi yang kami alami saat ini membuat kami harus merayakan kebangkitan Tuhan di rumah kami masing-masing,
secara berjauhan, namun kami tetap bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan. Bapa, kami saat ini bersama-sama bersatu hati mengingat saudara-saudara kami di dalam sakit penyakit mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami yakin dan percaya Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memampukan mereka, memberikan pemulihan dan kesehatan tepat pada waktunya. Dan biarlah setiap orang yang menolong, yang memampukan, baik tenaga medis maupun keluarga, di mana saudara-saudara kami ini boleh dikasihi, hidup bersama, melalui setiap tangan-tangan mereka, Bapak Engkau yang bekerja. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terkena COVID-19. Bapak, Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang bersama dengan mereka melewati semua itu. Kami yakin bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Sebab ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima ataupun dilalui. Namun bersama dengan Tuhan kami yakin kami tidak sendirian. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul di dalam studi, pelayanan maupun pekerjaan mereka. Mereka yang mengalami kesusahan karena adanya wabah COVID-19 ini. Mereka yang bergumul secara finansial. Mereka yang mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan studi mereka sebab mereka harus belajar dari rumah. Bapa, tolonglah mereka, mampukan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Mereka mampu mengerjakan segala sesuatu yang menjadi peranan mereka dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis, untuk setiap orang yang berusaha, bekerja keras, memberikan diri mereka untuk mengatasi wabah ini. Biarlah Engkau sendiri Bapak yang menyertai mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, tubuh yang fit, mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal, dengan hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, karena mereka harus menjadi korban dari wabah ini. Bapak, kami mengingat keluarga Pendeta Gladys, di mana Pendeta Gladys Engkau panggil pulang kembali ke rumah Tuhan. Biarlah Pendeta Thomas Kartomo dan juga anak-anak semua Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat di dalam diri mereka, hati yang hangat, sehingga meskipun saat ini mereka ada di dalam duka cita, mereka tetap boleh merasakan cinta Tuhan lewat saudara-saudara dan orang-orang di sekitar mereka yang mereka kasihi dan memberikan semangat bagi mereka. Begitupun keluarga-keluarga yang lain Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin Tuhan memeluk mereka, Tuhan menguatkan. Bapa, di dalam Paskah ini kami berdoa, biarlah bukan hanya kami merayakan kebangkitan Tuhan saja, namun kami juga boleh bangkit dari situasi ini. Kami boleh memiliki semangat hidup, kami boleh menjalani aktivitas kami dengan penuh kewaspadaan, namun dengan tetap beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersama, namun biarlah hati kami terus mengarah kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari GKI Wuleri Plelen. Setiap kami yang berusaha terus untuk saling mengasihi, saling mendukung dan menopang. Namun kami tahu di dalam setiap keluarga tentu ada permasalahan-permasalahan yang tidak terelakkan. Tuhan, bersamalah dengan para keluarga-keluarga ini, bersamalah dengan kami, sehingga persoalan apapun yang kami alami, kami tetap boleh dengan hati jernih, pikiran yang bening menyelesaikannya di dalam Tuhan. Bapa, banyak hal ingin kami naikkan di dalam doa syafaat ini, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau menjawab tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang akan diserahkan pada saat kita bertatap muka, atau dapat saudara sampaikan ke gereja dengan berkoordinasi dengan majelis jemaat. Persembahan mingguan dapat saudara masukkan dalam amplop tersendiri
Demikian pula dengan persembahan masa raya Paskah. Mari kita membawanya dengan penuh syukur. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hai pagi-pagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin tak tegak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari tempat ibadah saat ini, dimanapun saudara berada, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seutuhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.
serta Engkau. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.